Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 tentang proyek sistem informasi. Adapun topik yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah Lampung Vaksin. Next. Di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Agilang Alayusta Sapada, NPM 2015061017. Selanjutnya kepada Balkis dan Yohanes, persilakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Balki Safira Aini dengan NPM 2015061059. Izin memperkenalkan diri, saya Nesedu Parangaritonga dengan NPM 2015061011. Next. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas latar belakang kenapa proyek kami ini dibuat. Next. Yang pertama, latar belakang. Sejauh ini masyarakat dunia melalui berbagai media dihebohkan dengan adanya virus jenis baru, corona, atau COVID-19. Dari awal kemunculannya sampai sekarang, terkonfirmasi kasus terinfeksi virus corona terus terjadi. Berbagai sarana pemberian informasi di tengah pandemi COVID-19 banyak dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tolak ukur untuk mengantisipasi COVID-19. Ini adalah salah satu berita yang kami ambil dari CNN tentang jejak pandemi COVID-19 dari pasar hingga mengepung dunia sampai saat ini masih tetap kita rasakan. Next. Dewasa ini kemajuan teknologi sangat terasa di berbagai sektor, mulai dari kemudahan dalam mencari informasi sampai kemudahan dalam berkomunikasi. Kemudahan akses ini tidak lain didukung dengan adanya revolusi industri 4.0. Dalam perkembangannya banyak sekali pemanfaatan berbasis daring, salah satunya adalah sistem informasi vaksinasi. Vaksinasi perlu dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menghilangkan pandemi COVID-19. Rendahnya partisipasi dan minat masyarakat mengenai vaksinasi serta kurangnya edukasi mengenai vaksinasi, terutama di wilayah Lampung, menjadi alasan utama diperlukan sebuah sistem informasi vaksinasi. Jadi awal mulanya kenapa kami membuat topik proyek ini adalah karenanya rendahnya tingkat vaksinasi walaupun tingkat teknologi berkembang begitu besar. Next. Ini adalah gambaran umum nantinya sistem kami dibuat. Kami menamai vaksin ini dengan Lampung Vaksin dengan URL lampungvaksin.site. Adapun rumusan masalah, batasan masalah atau tujuan penelitian yang kami tetapkan adalah rumusan masalah, bagaimana cara merancang dan membuat sistem informasi vaksin berbasis website di daerah Lampung. Yang kedua, bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai vaksinasi. Untuk batasan masalahnya sendiri adalah sebagai berikut. 1. Cara merancang dan membuat sistem informasi dan vaksinasi berbasis website di daerah Lampung. 2. Hasil sistem informasi vaksinasi berupa informasi seputar vaksin. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ini untuk merancang dan membuat sistem informasi vaksinasi berbasis website di daerah Lampung. 2. Untuk mengedukasi masyarakat mengenai vaksinasi. Pada permasalahan tersebut, munculnya sistem informasi vaksinasi akan menimbulkan respon yang bervariasi tentunya dari masyarakat. Penelitian ini akan kami fokuskan pada seberapa penting keberadaan dari sistem informasi ini, terutama tentang vaksinasi pada era pandemi saat ini yang berada di wilayah Lampung. Next. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Balkis. Untuk Saudara Balkis, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Gilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam laporan proyek ini. Yang pertama tentang COVID-19. COVID-19 outbreak ini terjadi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Ditemukan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Penyakit ini lalu berkembang dan menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, bahkan terdeteksi di luar Cina hingga Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu dari 1 bulan. Akhirnya pada tanggal 11 Februari 2020 WHO mengumumkan bahwa nama penyakit ini sebagai virus corona disease atau kita kenal dengan COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.
Nah, untuk Indonesia sendiri, virus corona terdeteksi masuk sekitar bulan Maret 2020. Berdasarkan laporan Kemenkes RI pada tanggal 30 Agustus 2020, tercatat sudah 172.053 kasus yang konfirmasi dengan angka kematian 7.343. Kasus ini terus bertambah. Nah, COVID-19 ini menjadi perhatian penting pada bidang medis, bukan hanya karena penyebaran yang cepat dan berpotensi menyebabkan kolaps sistem kesehatan, tetapi juga karena beragamnya manifestasi klinis pada pasien. Selanjutnya, tentang vaksinasi. Presiden membuat keputusan nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Berbagai ilmuwan dari berbagai negara berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin yang diharap dapat menanggulangi bencana COVID-19 ini. Nah, vaksinasi itu apa sih? Vaksinasi merupakan proses pemasukan virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh, sehingga dapat memicu antibodi untuk membuat perlindungan diri. Perlindungan yang telah dibentuk antibodi ini sangat berguna jika suatu saat tubuh terkena virus versi aktifnya. Berikutnya, tinjauan pustaka tentang sistem informasi. Jadi, sistem informasi ini merupakan kumpulan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan guna menyelesaikan suatu masalah serta memiliki manfaat atau nilai guna orang yang membutuhkannya. Jadi dapat disimpulkan sistem informasi yang di sini kami buat tentang Lampung vaksin ini adalah kesatuan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi dan sebuah sistem yang terdiri dari pengumpulan, pemasukan, pemrosesan data, penyimpanan, pengolahan, pengendalian, dan pelaporan sehingga tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka berikutnya adalah vaksinasi Lampung. Nah, vaksinasi perlu dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menghilangkan pandemi COVID-19. Pada tanggal 1 September 2021, Kemenkes memberikan data vaksin menyatakan bahwa tingkat vaksinasi Provinsi Lampung ini merupakan paling rendah se-Indonesia. Baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Jumlah ini sangat timpang dibanding jumlah vaksinasi yang ada di Provinsi Jakarta. Padahal Lampung sendiri merupakan gerbang Pulau Sumatera, di mana mobilitas terjadi cukup padat. Rendahnya tingkat vaksinasi ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai vaksin di Provinsi Lampung. Banyak masyarakat yang tidak tahu menau di mana cari info vaksin, tempat yang menyediakan vaksin, serta prosedur pengajuannya. Tidak jarang warga juga mengeluhkan tentang kosongnya stok vaksin. Segala informasi tentang vaksin di Lampung termasuk minim, yang menyebabkan masyarakat sering kebingungan karena tidak adanya sumber informasi yang jelas, secara lengkap dan menyeluruh. Berikutnya adalah bab metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Yohanes. Baik, izin untuk melanjutkan penjelasan. Oke, bisa next slide. Nah, jadi ada dua metode utama. Yang pertama, kita melakukan penelitian dengan studi pustaka, lalu yang kedua dengan kuesioner. Jadi untuk studi pustaka ini kami fokuskan kepada data-data yang akan kami masukkan. Dapat dilakukan dengan mencari referensi dan web terkait, dan juga jurnal pendukung, atau bahkan percobaan terdahulu atau website sistem informasi yang sudah ada. Lalu untuk kuesioner ini kami memfokuskan untuk pencarian rekrutmen atau kebutuhan dari SI ini, sebagaimana untuk pengembangan di web. Jadi di mana data dan informasi ini kita dapatkan dari jawaban kuesioner oleh responden serta serangkaian pertanyaan tertulis. Lalu dari studi pustaka ini kami dapatkan data-data yang nantinya akan kami ubah menjadi lebih deskriptif, menjadi informasi yang dapat dicerna oleh publik. Jadi dalam pengembangannya, mungkin bisa next slide. Ya, jadi dalam pengembangannya suatu sistem informasi diperlukan metode pengembangan atau SDLC sesuai dengan kebutuhan agar website yang dihasilkan itu berjalan dengan lancar. Dan pada pengembangannya, website kami menggunakan metode waterfall. Jadi penggunaan metode ini bertujuan agar pengembangan lebih mudah, dan ketika mengidentifikasi masalah
ataupun merancang sistem dapat sesuai dengan kebutuhan dan kami dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pada tahapan yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi pada tahap ini kami melakukan pembahasan yang bertujuan untuk memahami sistem informasi apa yang dibutuhkan pengguna, dan kami juga menentukan batasan-batasan atau boundary dari sistem informasi ini. Jadi informasi ini kami dapatkan dengan mencari referensi maupun jurnal. Lalu yang kedua adalah desain sistem. Jadi pada proses ini kami melakukan penerjemahan kebutuhan tadi yang telah dirancang sebelumnya ke dalam sebuah desain. Dan salah satu tahapnya adalah coding. Jadi proses ini berfokus pada struktur, arsitektur dari sistem informasi ini maupun antar muka dari sistem informasi ini. Bahkan dari detail algoritma juga kami bahas di proses ini. Lalu yang ketiga ada implementasi. Jadi pada tahap implementasi terjadi proses penerjemahan dari perancangan tadi ke dalam bentuk real, jadi menggunakan bahasa pemrograman HTTP, lalu kode program yang dihasilkan juga berupa modul kecil yang belum utuh, yang kedepannya akan digabungkan pada tahap selanjutnya. Lalu pada tahap 4 ada integrasi dan testing, jadi pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat tadi dan dilakukan pengujian. Pada proses ini, pada pengujian ya, kami melibatkan 10 responden yang kami mintai pendapatnya mengenai Lampung Vaksin Site ini melalui Google Form. Lalu yang terakhir ada operasi dan perawatan. Jadi merupakan tahap akhir dalam pengembangan. Jadi sistem informasi yang sudah dapat dijalankan dilakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini dapat berupa perbaikan fungsi atau tombol atau bagian-bagian yang kurang interaktif. Lalu mengapa kami menggunakan metode waterfall? Karena metode ini paling cocok untuk proyek yang terbilang cukup singkat waktu pengerjaannya, yaitu 2 bulan. Lalu untuk kemudahan lainnya yaitu sangat cocok dengan sistem yang kami kembangkan karena kompleksitasnya cukup minim. Slide selanjutnya. Nah, jadi dalam pengembangannya kami membutuhkan beberapa piranti bantu. Yang pertama ada Visual Code Studio, yaitu sebagai teks kode editor di mana kita menuliskan kode program. Yang kedua ada Bootstrap, yaitu digunakan sebagai tampilan atau front end atau framework dari tugas yang kami buat. Lalu ada GitHub Desktop, yaitu sebagai repository project atau tempat penyimpanan pada project yang kami lakukan. Lalu terdapat Windows 10 sebagai sistem operasi yang kami gunakan. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada pembahasan keempat ini adalah mengenai rencana anggaran yang kami butuhkan nantinya dalam membangun proyek kami ini. Next. Anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dari perangkat yang kami perlukan untuk membangun sistem tersebut. Adapun anggaran tersebut adalah sebagai berikut. Item anggaran adalah domain dengan anggaran Rp per tahun adalah Rp20.000. Adapun total anggaran yang kami butuhkan untuk membangun sistem kami adalah Rp 20.000. Next. Selanjutnya untuk jadwal akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Oke, jadi di sini terdapat jadwal yang mana jadwal ini kami sesuaikan dengan proses SDLC dari analisis kebutuhan sampai dengan operasi perawatan. Untuk operasi dan perawatan itu sebenarnya kami pada November awal sudah selesai, jadi sebenarnya dapat kita tulis di situ operasi perawatan selesai di pekan awal, akan tetapi sesuai dengan timeline pengerjaan waktu yang diberikan, maka kami tuliskan proses operasi dan perawatan itu hingga November pekan keempat. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang website dari lampungvaksin.site ini. Berikut adalah tampilan websitenya.
Yang pertama, kita akan masukkan lampungvaksin.site di URL browser Anda. Lalu selanjutnya ada tampilan dari banner atau slideshow untuk mengencourage masyarakat agar dapat vaksin, karena itu adalah guna dari sistem informasi sendiri. Selanjutnya kita masuk ke data vaksinasi. Data vaksinasi ini kami menggunakan API yang langsung dari sumber vaksin.kemenkes.go.id, jadi sumber ini kredibel karena langsung dari Kementerian Kesehatan sendiri. Di sini kita dapat fokus ke Provinsi Lampung, yang mana ada informasi yang menjelaskan tentang sasaran vaksinasi, total vaksinasi dosis 1, total vaksinasi dosis 2, dan bahkan juga terdapat data yang mana tiap-tiap profesi masyarakat tersebut ada contohnya vaksinasi SDM kesehatan nih, maksudnya untuk tenaga kesehatan, vaksinasi dosis 1 dan dosis 2-nya sudah ada beberapa orang. Sebentar ya. Nah, begitupun ada vaksinasi petugas publik, vaksinasi lansia, vaksinasi masyarakat umum, dan lain-lain. Di sini juga selain data vaksinasinya juga Kemenkes menunjukkan target SDM yang untuk dapat divaksin. Nah, table berikutnya kita akan masuk ke stok vaksin. Sama seperti sebelumnya, stok vaksin ini juga kami mengambil API langsung dari Kementerian Kesehatan, yang dimana data ini sangat kredibel dan juga diupdate real time. Di sini kita lihat di Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Lampung, di mana di tiap kabupaten dan kota terdapat keterangan seperti penerimaan, pemakaian, stok dosis vaksin, rata-rata vaksinisasi, dan lain-lainnya. Dapat kita lihat di sini ada semua kabupaten dan kota di Lampung sendiri tercatat datanya, dan di mana dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung ini menjadi penerima vaksin paling banyak. Nah, selain itu terdapat juga peta persebaran vaksin. Setelah itu kita masuk ke grafik assessment COVID-19. Jadi grafik assessment tuh mungkin seperti grafik update dari penyakit COVID-19 sendiri, terutama di Provinsi Lampung. Di sini kami mengambil sumber kredibel, yaitu dari Kementerian Kesehatan juga, yang dimana data di update real time, ada transmisi komunitas, ada kasus terkonfirmasi ada berapa orang, rawat inap di rumah sakit ada berapa orang, dan tingkat kematian ada berapa orang. Selanjutnya ada kapasitas respon, ada yang dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah itu kami menyediakan kontak. Jadi butuh bantuan lebih lanjut, hubungi kami dengan mengisi formulir ini. Jadi jika ada masyarakat yang telah membuka website kami terus masih kebingungan, dapat menghubungi lewat website ini. Berikutnya ini adalah tim di mana dari Project Lampung Vaksin Onsite terdiri dari saya, Bagi Safira sebagai Project Manager, Yohanes Edu, dan Agilang Aleyusta sebagai member dari tim. Sepertinya sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Balkis dan Saudara Yohanes. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan sebelum kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari proyek kami adalah bahwasanya memang benar teknologi ini dapat membantu seluruh lini kehidupan masyarakat, terutama tentang pemberian sistem informasi untuk kebutuhan vaksin demi menghilangkan COVID-19 ini. Kami melaksanakan proyek kami untuk memenuhi kebutuhan UTS pada mata kuliah sistem informasi. Adapun SDLC yang kami butuhkan sudah kami presentasikan sebelumnya, mulai dari analisis kebutuhan sampai dengan evaluasi dengan target biaya dan target kegiatan sesuai dengan yang kami jelaskan. Kami sangat berharap bahwasanya apa yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.